Pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang ada di bawah tidak bisa melampaui tingkat yang ada di atasnya. Sedangkan tingkat yang lebih tinggi hanya bisa melampaui apa yang telah ia lalui saja. Karena setiap orang menilai sesuatu sesuai dengan tingkat pengetahuannya, maka tidak mungkin memaksanya untuk menilai sesuatu berdasarkan pengetahuan yang belum ia mengerti. Juga tidak mungkin memaksa orang yang sudah mengerti sesuatu hal dengan cukup baik untuk berpikir dan berbicara seperti orang yang belum mengerti banyak. Setiap orang harus bersabar menghadapi ketidaktahuan dirinya, juga ketidaktahuan orang-orang di sekitarnya. Sebab manusia biasanya memusuhi apa yang ia tidak ketahui, kecuali jika ia seseorang yang rendah hati. Orang yang rendah hati takkan menyerang orang lain, baik untuk hal yang ia pahami maupun yang belum ia mengerti. Hari-hari selalu pergi dan berganti, namun jiwa yang sederhana hanya merasakan kehadiran itu sangat dekat, selalu dekat, bahkan ketika semuanya beranjak, karena dekat itu berada di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali akan menjawab pertanyaan yang disampaikan via WA. Pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu Bien dari Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Beliau bertanya via WA menanyakan tentang sebuah doa yang kita biasa baca pada saat sujud tilawah. Beliau bertanya, pada saat sujud tilawah ada bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin atau ahsanal khaliqin. Nah, Bu Bien bertanya, itu membaca wajhi, wajahku, sajada wajhiya, itu membacanya yang benar wajhi, ya-nya disukunkan, ataukah wajhiya, ya-nya difathahkan? Membacanya mana yang benar? Sajada wajhi ataukah sajada wajhiya? Nah, baik, saya sampaikan. Kalau kita menemukan isim terus diikuti oleh ya mutakalim, seperti kitabun menjadi kitabi, lalu wajhun menjadi wajhi, wajhun wajah, wajhi berarti wajahku, kitabun buku, kitabi berarti maknanya adalah bukuku, qalamun qalami, qalamun pulpen, qalami pulpenku, maka isim yang diikuti oleh yang mutakalim itu huruf terakhirnya dibaca kasroh. Qalamun qalami, kitabun kitabi, rasulun rasuli, wajhun wajhi, baitun baiti. Nah, Ibu Bin bertanya, membacanya seharusnya wajhi ataukah wajhiya? Kitabi ataukah kitabiyah? Baiti ataukah baitiyah? Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita menemukan isim yang diikuti oleh ya mutakalim, maka cara bacanya dari segi bahasa, maka cara bacanya sebenarnya boleh dua-duanya. Boleh kita membaca huruf ya-nya itu disukunkan, wajhun wajhi, kitabun kitabi, qalamun qalami, dan seterusnya. Juga boleh dibacanya huruf ya-nya itu difathahkan. Boleh kita membaca huruf ya-nya difathahkan. Semisal kitabi menjadi kitabiyah, qalami menjadi qalamiyah, lalu wajhi menjadi wajhiyah, baiti menjadi baitiyah, dan seterusnya. Nah, terus Bu Bien juga kembali bertanya, kapan yang mutakalim itu dibaca fathah dan kapan dibaca sukun? Kapan yang mutakalim itu dibaca sukun, wajhi, kapan dibaca fathah, wajhiyah? Nah, saya sampaikan bahwa
setahu saya, untuk isim yang diikuti oleh ya mutakalim, itu tidak ada ketentuan kapan dibaca sukun, kapan dibaca fathah ya mutakalimnya. Boleh dibaca sukun, boleh dibaca fathah, tidak ada ketentuan kapan dan saat seperti apa. Jadi ketika ada kata wajhi, boleh dibaca wajhi, boleh juga dibaca wajhiyah. Yang dua-duanya artinya sama. Wajhi artinya wajahku, wajhiyah juga artinya wajahku. Baiti, rumahku, boleh juga dibaca baitiyah, yang juga artinya rumahku, dan seterusnya. Nah, kecuali, ini nih, kecuali kalau kata sebelum ya mutakalim itu, huruf terakhir dari kata itu merupakan alif maksurah, atau huruf ya, yang tidak bertitik dua di bawahnya, dan huruf yang seperti ya tadi sebenarnya berfungsi memanjangkan harokat fathah sebelumnya, atau yang dalam ilmu nahwu biasa disebut dengan alif maksurah. Nah, kalau kata sebelum ya mutakalim itu huruf terakhirnya berupa alif maksurah, maka ya mutakalimnya harus dibaca fathah. Contoh misalnya maula, tuh mim, wawu, lam sama alif maksurah. Maka ketika ditambahkan sesudahnya itu ya mutakalim, maka menjadi maulaya. Makna menjadi maknaya. Mustashfa menjadi mustashfaya, dan seterusnya. Baik, biar lebih jelas, coba akan saya tuliskan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Semisal kata wajhun. Wajhun artinya wajah. Ketika kita maksudkan maknanya menjadi wajahku, berarti di situ ada ya mutakalim. Maka wajhun ditambah ya mutakalim menjadi wajhi. Wajhun wajah, wajhi ini ada kata wajhun ditambah ya. Ya setelah kata wajhun ini bermakna ku, disebut dengan ya mutakalim. Ya yang bermakna aku atau ku. Wajhun wajah, wajhi wajahku. Nah, wajhi ini boleh juga dibacanya menjadi wajhiyah. Wajhi ini boleh ianya dikasih titik atau tidak ya. Boleh dua-duanya. Wajhi boleh dibaca begini, wajhi juga boleh dibaca wajhiyah. Samanya dengan kata baitun. Baitun, rumah. Rumahku bisa dibaca baiti, bisa juga dibaca baitiyah. Dan seterusnya. Kolamun, pulpen. Pulpenku kolami. Boleh dibaca kolamiyah. Masjidun, masjidi bisa menjadi masjidiyah. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Kecuali kalau kata sebelum ya mutakalim ini huruf terakhirnya berupa alif maksurah. Contoh misalnya maulan atau maknan atau mustashfan. Contoh yang lain misalnya hawan, hudan, dan banyak yang lainnya. Nah, perhatikan kata maulan ini huruf terakhirnya secara fisik seperti ya. Begitupun maknan, mustashfan, dan hawan. Begitu juga hudan. Kalau ada huruf di akhir yang secara fisik seperti ya, dan sebelum ya ini harokatnya fathah atau fathatain, maka huruf ini dalam ilmu nahwu biasa disebut dengan alif maksurah, yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan alif bengkok, atau dalam bahasa Sunda
seringkali juga disebut dengan alif bingkeng. Nah, meskipun secara fisik terlihat seperti huruf ya, tetapi ini fungsinya sama dengan alif. Disebut sebagai alif karena huruf ini fungsinya memanjangkan harokat fathah sebelumnya. Maulan, kalau tanwinnya dihilangkan, maka la-nya ini menjadi panjang, menjadi maula. Maknan menjadi makna. Mustashfan menjadi mustashfa. Hawan menjadi hawa. Hudan menjadi huda, dan seterusnya. Nah, kalau kita menemukan isim yang huruf terakhirnya berupa alif maksurah, kemudian sesudahnya kita ikuti dengan ya mutakalim seperti ini, yang bermakna ku atau aku,